Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Indis Junia Eka Putri, Ibu sebagai pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Sebelum kita membahas tentang teks eksplanasi, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian mengetahui apakah itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang fenomena alam maupun sosial. Contohnya yaitu misalkan teks yang membahas tentang banjir. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu teks eksplanasi, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 4 struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat simpulan. Pernyataan umum. Apa sih itu pernyataan umum? Pernyataan umum yaitu kalimat pengantar. Misalnya, di suatu desa masyarakatnya tanpa sungkan membuang sampah ke sungai. Hal tersebut terjadi karena di desa tersebut tidak ada petugas sampah. Sehingga semakin hari sampah di rumah masyarakatnya semakin banyak, sehingga masyarakat memilih membuang sampah ke sungai. Struktur yang kedua, deretan penjelas. Pada bagian ini berisi tentang perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena. Contohnya, karena semakin hari sampah yang dibuang ke sungai semakin banyak, sehingga sampah tersebut menutup saluran sungai, sehingga ketika curah hujan tinggi, air di sungai semakin naik dan terjadilah banjir. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah bagian yang berisi tentang penafsiran dari penulis. Contohnya, misalnya, banjir itu terjadi karena beberapa saluran air di sungai tertutup oleh sampah, sehingga air tidak berjalan dengan lancar, dan pada saat hujan terjadi maka terjadilah banjir. Dan selanjutnya itu simpulan. Simpulan berisi tentang tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena yang terjadi tersebut. Contohnya, menurut saya alangkah baiknya aparat di desa membuat petugas khusus untuk membuang sampah di daerah tersebut, sehingga akan mengurangi angka masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Apa sih itu denotatif? Denotatif adalah kata yang memiliki makna yang sesungguhnya. Contohnya seperti banjir. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Contohnya seperti dan, atau, dan lain-lain. Selanjutnya merujuk pada jenis fenomena. Maksudnya di sini merujuk pada jenis fenomena. Suatu teks eksplanasi pasti membahas suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Selanjutnya, banyak terdapat kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah suatu kata kerja yang subjeknya sebagai tokoh utama. Contohnya seperti kalimat yang mempunyai kata terlihat, terbagai, dan terakhir. Selanjutnya, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Contohnya seperti curah hujan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kalimat sebab akibat. Contoh dari kalimat sebab akibat, contohnya seperti air di sungai terus naik ketika curah hujan tinggi dikarenakan masyarakatnya gemar membuang sampah. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang terakhir yaitu
Fakta tersebut memuat tentang informasi yang bersifat ilmiah. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.